Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak para pengurus Gapoktan di Desa Subani ya. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Subani. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan juga seluruh aparatur perangkat Desa Subani. Yang saya hormati Bapak Babin Kaptemas Desa Subani, para tokoh di Desa Subani, para alim ulama. Pertama-tama marilah kita menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka dalam rangka mengikuti acara Zulhijjah panen raya di Karawang, Pak Bagus ya. Jadi pada pagi hari ini sebenarnya kita diminta untuk ikut menyaksikan acara pemerintah di panen raya, sehingga bukti kehadiran penjaringan tadi oleh Pak Bagus selaku penyuluh pertanian adalah harus absen sebagai bukti dokumen bahwa penjaringan sudah ikut berpartisipasi. Dan demikian ya sahabatan, karena kita semua adalah sebagai bagian dari ujung tombak pemerintah dalam rangka penyiapan garda terdepan yaitu swasembada pangan. Nah, oleh karenanya pemerintah membuat program ketahanan pangan, tentu yang menjadi ujung tombak terdepan adalah para petani. Dan demikian Bapak sekalian ya. Karena boleh dibilang Bapak sekalian, kenapa pemerintah kok konsen sekali bahkan kepada Bapak Babin Kaptemas dan Bapak Babinsa. Kita tahu bahwa beliau-beliau diminta untuk secara langsung aktif ikut mengawal sebagai Satgas Pangan, tidak lain dan tidak bukan tentu adalah sebagai upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Demikian kira-kira. Karena pangan merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang menjadi kebutuhan pokok. Kalau sampai terjadi kekurangan pangan, tentu akan terjadi gejolak yang luar biasa. Nah, terima kasih juga kepada pemerintah yang saat ini kelihatannya lebih memprioritaskan petani dengan menambah jumlah pasokan pupuk bersubsidi. Betul Bapak-bapak sekalian ya. Kita sekarang sudah lebih mudah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Nah, mudah-mudahan keberpihakan dari pemerintah kepada petani ini memberikan manfaat yang lebih baik kepada kita sekalian, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dasar petani ini betul-betul diperhatikan. Karena bagaimanapun kita ini selaku masyarakat petani di Indonesia sudah mulai tahun 80-an, mulai era Bapak Presiden Soeharto, kita ini selalu dijadikan sebagai penunjang dasar kebutuhan pangan nasional, kira-kira demikian. Oleh karenanya tentu akan menjadi suatu hal yang mengejutkan bagi kita para petani kalau biasanya kita pasokan pupuk bersubsidi itu sudah dipenuhi sedemikian panjangnya waktu, kalau kemudian dikurangi secara drastis tiba-tiba, tentu ini akan menjadi suatu problem. Nah, kecuali pengurangan ini juga akan diimbangi oleh peningkatan nilai jual produk pertanian yang dihasilkan, tentu akan ada keseimbangan antara biaya produksi di pertanian dengan output yang dihasilkan, produktivitas berupa gabah maupun jagung atau produksi pertanian lainnya dengan harga jual yang memadai. Kira-kira demikian Bapak sekalian. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Kuat Selamat Bapak Ibu. Asli wong Jawa. Nggih, jenenge Kuat Selamat Pak. Peparinge wong tua maring jeneng tengana. Jadi di sini Pak, saya kepingin menyampaikan bahwa tadi di depan Bapak sudah menyampaikan berbagai program dengan segala keunggulannya Pak ya. Jadi kita lihat bahwa ini sampai demikian. Dari banyaknya item produk Pak yang ditawarkan, mulai dari padi hibrida tadi Pak, sampai dengan berbagai nutrisi dan mungkin pestisida Pak ya. Ya tentu semuanya menjadi sebuah pilihan bagi petani, karena sebetulnya Pak di pertanian itu tidak ada yang namanya insektisida atau pestisida atau nutrisi yang bersifat sapu jagat Pak.
satu untuk seluruhnya, saya kira tidak ada. Sehingga karena banyaknya item permasalahan Pak di lapangan, tadi Bapak sampaikan ada mulai dari insek Pak ya, kutu-kutuan, keper, kupu-kupu segala macamnya, sampai dengan fungi atau jamur, sehingga menyebabkan potong leher atau cekik leher itu ya luar biasa ya akibat yang ditimbulkan. Sehingga perusahaan ini berinisiatif untuk menerbitkan bahkan secara spesifik Pak, kadang diterbitkan karena tidak bisa dicampur aduk, maka khusus untuk menangani maka perlu menggunakan ini. Nah, contohnya misalnya untuk penggunaan penanganan rumput tanaman jagung secara sistemik selektif Pak, dan sudah ada merek apa tertentu sekarang yang khusus untuk pengendalian rumput, khususnya untuk tanaman jagung, atau mungkin padi juga sudah ada. Seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Nah tadi akarnya dalam artian diturunkan secara buah Pak ya, kecuali kalau hibrida Pak, gitu Pak kira-kira Pak ya. Kecuali kalau hibrida itu karena dia berumah satu Pak, dia penyerbukannya perkawinannya dari batang yang sama. Tapi kalau dari hibrida kan hybrid persilangan gitu Pak kira-kira Pak ya. Sehingga pada waktu produksi itu dikopiok-kopiok ya, saya sedikit ada pengetahuan sana Pak, karena saya dulu di M-Tani Pak. Saya sempat di M-Tani kurang lebih 1 tahun Pak. Sehingga dalam perjalanan saya juga di perusahaan benih dan juga pupuk waktu itu Pak, ada sedikit pengalaman yang juga saya bawa, sehingga ketika saya sudah tidak lagi di perusahaan tersebut, saya juga masih senang Pak untuk berdiskusi dan berpartisipasi dengan petani. Nah tadi juga